Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kita dapat melanjutkan pertemuan kita yang keenam, yaitu teori portofolio dan investasi, analisis investasi. Kali ini kita akan membahas mengenai model keseimbangan, mengenai CAPM, mengenai beta, ya. Nah, sedangkan untuk pemilihan portofolio tidak Bapak uraikan, hanya Bapak kirimkan PowerPoint-nya. Baiklah, Bapak lanjutkan mengenai model keseimbangan, ya. Dalam model keseimbangan ini kita bahas mengenai pokok bahasanya capital asset pricing model atau disingkat CAPM. Pengertian CAPM, asumsi-asumsi dalam mempergunakan CAPM, formulasi model CAPM. Nah, di sini akan kita bahas mengenai beta, garis pasar modal, garis pasar sekuritas. Yang keempat, keputusan investor terhadap saham yang undervalued dan overvalued. Kemarin sudah kita sampaikan apa itu overvalued, apa itu undervalued. Kemudian mengenai arbitrage pricing theory. Jadi yang pertama dibahas mengenai definisi arbitrage, yang kedua asumsi dan manfaat APT, tiga prosedur untuk menguji arbitrage pricing theory, dan keempat arbitrage pricing theory dan capital asset pricing model. Kita masuk mengenai pengertian daripada capital asset pricing model CAPM. Pengertian menurut William, ya, merupakan model penetapan harga keseimbangan aset yang menyatakan bahwa imbal hasil yang diharapkan atas sekuritas tertentu linear secara positif, ya, dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan imbal hasil portofolio pasarnya. Beberapa pakar mendefinisikan CAPM yaitu a model based on the proposition that any stock requires rate of return is equal to the risk-free on return of return plus a risk premium where is diversification, di mana suatu model yang didasarkan atas pertimbangan bahwa setiap imbal hasil yang disyaratkan dari suatu saham, ya, sama dengan imbal hasil bebas risiko ditambah dengan risiko premium ketika suatu risiko menunjukkan perbedaan, menurut Winston dan Beasley Barham. Capital Asset Pricing atau CAPM atau model penentuan harga aset model adalah hubungan antara risiko dengan tingkat keuntungan. Jadi apa yang kita bahas jelas yang namanya kita investasi, yaitu bagaimana risikonya, bagaimana tingkat keuntungan yang diharapkan sebuah perusahaan, ya. Model ini juga penjelasan bahwa tingkat keuntungan suatu aset atau saham, ya, setara dengan tingkat keuntungan bebas risiko ditambah dengan risiko premium.
risiko premium adalah jumlah di atas tingkat bebas risiko yang dicari investor sebelum ia menempatkan uangnya dalam aset berisiko. Asumsi dalam mempergunakan capital set pricing. Beberapa asumsi yang digunakan adalah investor mengevaluasi portfolio dengan melihat imbal hasil yang diharapkan dan simpangan baku portofolio untuk rentang suatu periode. Investor tidak pernah puas sehingga jika diberi pilihan dua portofolio yang simpangan bakunya identik, mereka akan memilih portofolio yang memberi tingkat imbal hasil yang diharapkan lebih tinggi. Investor adalah menghindar risiko sehingga jika diberi pilihan dua portofolio dengan kemungkinan ambil hasil yang identik, mereka memilih portofolio dengan simpang buku yang lebih rendah. Aset individual tidak memiliki batas untuk dibagi-bagi, artinya investor dapat membeli sebagian saham jika ia berminat. Jadi dia namanya investor itu dia yang berminat beli, kalau enggak. Terdapat tingkat bebas risiko yang dapat digunakan investor untuk membeli pinjaman berinvestasi atau meminjam uang. Jadi kalau dia punya uang punya modal, sebagian modal uang sendiri, sebagian dia menggunakan modal pinjamannya. Sehingga kalau dia butuh modal, dia pinjam kemudian untuk membeli saham. Nanti dia dihitung untung dengan meminjam atau dengan tidak meminjam. Nanti dalam contoh soal dalam penghitungan pembelian obligasi. Dengan asumsi pajak dan biaya transaksi tidak relevan. Semua investor memiliki rentang satu periode yang sama. Tingkat bunga bebas risiko untuk semua investor besarnya sama. Terdapat informasi yang dapat diperoleh secara bebas. Para investor memiliki ekspektasi yang homogen, artinya mereka memilih persepsi yang sama terkait imbal hasil yang diharapkan, simpangan baku, informasi sekuritas. Kemudian menurut Eni Pujiastuti tidak ada biaya transaksi. Jadi kalau ini JKPM tidak ada biaya transaksi. Investasi sepenuhnya dapat dibagi Jadi investasi dibagi menurutnya portofolio untuk saham berapa, simpanan berapa, obligasi berapa. Investasi ada pajak penghasilan bagi para pemodal. Para pemodal tidak dapat mempengaruhi harga saham melalui pembelian atau penjualan saham. Jadi walaupun punya duit banyak dia beli memborong, jadi tidak juga mempengaruhi harga saham yang lainnya. Tindakan pemodal hanya didasarkan pada pertimbangan nilai yang diharapkan dan deviasi standar tingkat keuntungan portofolio. Para pemodal dapat melakukan short sales. Terdapat reckless and borrowing rate, hanya tingkat simpanan pada pinjaman rendah risiko, sehingga pemodal dapat menyimpan dan meminjam dengan tingkat bunga yang sama. Pemodal mempunyai pengharapan yang homogen sama semua aset biasanya bisa diperjualbelikan.